Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan lagi pembahasan kita dari buku yang saya tulis tentang ajaran-ajaran mazhab al-Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya. Di antara perkara yang telah ditetapkan oleh ulama Syafi'iyah yaitu masalah disyariatkannya cadar. Ya, bahkan disyariatkan cadar adalah perkara yang diijma'kan oleh para ulama. Hanya saja mereka khilaf tentang apa hukumnya, wajib ataukah sunnah, ya. Adapun mazhab al-Imam Syafi'i atau mazhab ulama Syafi'iyah yang terpilih di mereka yang mu'tamad, yaitu menjadi pegangan bagi mereka adalah cadar hukumnya wajib. Benar ada sebagian ulama Syafi'i yang mengatakan tidak wajib, tapi yang menjadi pilihan dalam mazhab Syafi'i bahwasanya cadar hukumnya wajib. Maka aneh di zaman sekarang di tanah air kita yang mengaku-ngaku bermadzhab, sebagian orang mengaku bermadzhab Syafi'i, kemudian muncul dari mereka penentangan terhadap cadar, ya. Terkadang penghinaan terhadap cadar, ya. Kemudian ya kata-kata yang tidak pantas bagi wanita-wanita yang bercadar, bahkan sebagian ada yang buat klip, ya, bagaimana cadar diidentikan dengan radikal, ya. Seakan-akan cadar yang merupakan syariat Islam adalah tanda dari radikalisme yang harus ditentang, yang tidak bisa berjalan di NKRI, ya. Dan berbagai macam syubhat-syubhat yang atau ejekan-ejekan yang mereka lontarkan kepada syariat cadar, ya. Di lain sisi kita dapati sebagian orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, ya, dengan bangganya mengatakan jika ada 1 juta Lady Gaga datang ke tanah air maka tidak akan mengurangi keimanan kami, ya. Jadi Lady Gaga silakan aja datang ke Indonesia, ya. Lady Gaga datang 1 juta kali ke Indonesia, jadi 1 juta lagi Lady Gaga datang tidak mengurangi keimanan. Lady Gaga datang 1 juta kali ke Indonesia tidak akan mengurangi keimanan warga kita. Ya, ini adalah perkataan yang saya tidak tahu, ya, keluar dari akal sehat atau tidak, ya. Sebagian lagi menganggap bahwasanya tarian goyang inul sebagai sesuatu yang tidak perlu diingkari. Goyangan inul merupakan bentuk kebebasan berekspresi, ya. Kemudian biarin saja, sementara kita tahu bahwasanya namanya perzinahan di tanah air kita cukup semarak, bahkan terjadi perbuatan mesum di bawah umur, ya. Kemudian dengan sombongnya mengatakan kalau Lady Gaga datang ke tanah air kita 1 juta kali dan 1 juta orang Lady Gaga tidak akan mengurangi iman. Ini perkataan yang keluar dari orang-orang yang angkuh, ya. Kemudian sebaliknya sebagian mereka malah mengingkari cadar. Ini aneh, ya. Lady Gaga tafadholi datang, silakan, ya, 1 juta kali juga tidak jadi masalah. Sementara yang bercadar kemudian larang-larang, kemudian dihina, ya, dan yang lainnya. Saya rasa ini termasuk peran besar dari orang-orang liberal yang berkembang di tanah air, yang jangankan masalah cadar, jilbab saja mereka mengatakan tidak wajib, apalagi cadar. Jilbab saja mereka mengatakan tidak wajib, apalagi cadar, ya. Mereka mengatakan jilbab adalah pakaian kesopanan, ya. Dan jilbab adalah tradisi orang-orang Arab. Ucapan-ucapan yang tersebar di kalangan masyarakat, ya. Kemudian yang penting adalah kesopanan. Di tanah air kita cukup tidak pakai jilbab, yang penting rambut terbuka tapi pakai pakaian kesopanan, maka sudah cukup dikatakan jilbab menurut syariat. Ini semua adalah kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang liberal, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenyataan pahit yang ada di tanah air kita. Maka pada kesempatan kali ini kita perlu membahas tentang permasalahan cadar, ya, menurut tinjauan syariat, ya. Taib, saya akan jelaskan secara ringkas tentang cadar, ya. Jadi
wajah ya ada dalam dua kondisi ya. Dua kondisi dalam salat, di luar salat. Adapun dalam salat maka wajah dibuka, wajah bukan aurat. Wajah bukan aurat dalam salat, bukan aurat. Sehingga ketika salat dibuka. Kita tahu bahwasanya ulama membedakan antara aurat dalam salat dan aurat di luar salat. Ini jelas dibahas dalam buku-buku fikih. Aurat dalam salat dan aurat di luar salat. Sama, wajah juga dibahas, aurat dalam salat dan di luar salat. Adapun dalam salat maka wajah bukan aurat sehingga ketika salat dibuka, kecuali para ulama Syafi'i menyebutkan kecuali kalau ada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya yang kemudian melihatnya maka dia tutup bagi yang menganggap cadar hukumnya wajib. Adapun di luar salat ya, maka khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf, ada yang mengatakan wajah aurat adalah aurat. Ada yang mengatakan wajah bukan aurat. Dari sini ketika yang mengatakan wajah adalah aurat otomatis cadar wajib hukumnya. Yang mengatakan wajah bukan aurat berarti cadar tidak wajib. Akan tapi apa? Sunnah. Ya, akan tapi sunnah. Kita dapati ternyata para ulama sudah khilaf sejak dahulu tentang dua permasalahan dan sama-sama kuat. Yang mengatakan wajib ini adalah mazhab Hambali. Ini dua mazhab, itu mazhab Hambali. Kemudian yang kedua, mazhab yang mu'tamad. Yang mu'tamad itu menjadi patokan. Dalam mazhab Syafi'iyah. Nanti akan saya nukil pendapat-pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun yang mengatakan tidak wajib juga dua sama, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Tentunya masing-masing punya dalil dan sama-sama kuat ya. Tinggal kita merojihkan yang mana. Tapi kalau saya sendiri saya cenderung mengatakan bahwasanya wajah wanita adalah aurat. Wajah wanita adalah aurat, maka hendaknya ditutup ya. Maka hendaknya ditutup. Tapi ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada, akan saya sebutkan dalilnya nanti insyaallah taala. Yang perlu kita perhatikan di sini dari sini kita tahu bahwasanya ijma' ulama, kesepakatan ijma' ulama bahwa cadar disyariatkan. Cadar disyariatkan. Ini disampaikan oleh banyak ulama di antaranya Al-Qadhiyat dan yang lainnya. Cadar disyariatkan. Mereka hanya khilaf tentang disyariatkannya itu wajib atau sunnah. Tapi kalau disyariatkan maka disyariatkan. Maka disyariatkan. Ya. Kemudian beberapa perkara yang disepakati, ya mungkin saya perlu tegaskan di sini. Perkara-perkara yang disepakati ulama. Yang pertama, bahwasanya cadar disyariatkan. Tadi sudah kita singgung. Jadi seluruh mazhab ya disyariatkan ya. Dengan demikian cadar bukan tradisi tapi syariat. Ya. Karena muncul syubhat-syubhat bahkan ditulis oleh sebagian ulama Azhar ya, sebagian tidak semua menulis bahwasanya cadar adalah tradisi bukan syariat. Namun tidak seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Hanya pendapat pribadi kemudian dia sampaikan kemudian
dibaca oleh orang banyak. Padahal seluruh ulama sepakat mereka bicara tentang cadar, tidak satu orang pun mengatakan cadar itu tradisi. Benar tradisi cadar sudah ada di bangsa Arab sebelumnya, tapi dikokohkan oleh syariat menjadi suatu syariat. Ya, jadi dikokohkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi suatu syariat, sama seperti jilbab di zaman dahulu jahiliyah juga ada orang berjilbab, kemudian dikukuhkan menjadi syariat ya. Dan banyak hal ya, seperti masalah diat di zaman jahiliyah juga ada diat kalau orang membunuh, kemudian dikokohkan dalam syariat menjadi syariat ya. Jadi intinya cadar bukan tradisi tapi syariat. Oleh karenanya ketika mereka khilaf empat mazhab ini, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, tidak ada yang mengatakan ini adat, tidak ada. Mereka hanya mengatakan wajib atau sunnah sebagaimana saya jelaskan. Wajib atau sunnah. Khilafnya antara wajib dan sunnah saja. Tidak syariatkan atau tidak disyariatkan. Tidak ada yang berkata demikian. Semuanya berputar antara wajib dan sunnah. Kita dapati pernyataan cadar bukan syariat. Ulama belakangan ditulis buku tersebut ditulis tahun 2008 kalau tidak salah. Tahun 2008 ya, dari sebagian ulama Mesir, ulama Azhar, dan dibantah oleh sebagian mereka juga ya. Intinya cadar disyariatkan dan cadar bukan tradisi tapi syariat. Nanti di akhir pengajian kita akan sebutkan syubhat-syubhat mereka dan kita akan bantah ya. Kemudian yang kedua, para ulama juga sepakat bahwasanya jika seorang lelaki memandang wanita dan takut fitnah, maka haram baginya memandang wajah wanita tersebut. Haram baginya memandang wajah wanita tersebut. Baik yang mengatakan cadar hukumnya sunnah, ya. Mereka juga mengatakan jika ternyata lelaki melihat wajah wanita terbuka dan dia takut terfitnah, ya, dia merasa lezat melihat wajah tersebut, maka wajib bagi dia untuk menundukkan pandangan, yaitu haram bagi dia untuk memandang wajah wanita tersebut. Ya, ini disepakati oleh para ulama. Ya. Kemudian saya perlu ingatkan juga banyak ulama yang menukilkan ya wanita yang terkenal cantik ya dianjurkan bercadar, dianjurkan menutup wajahnya. Kita tahu bahwasanya kecantikan wanita bertingkat-tingkat, level-level ya. Ada yang nilainya 10, ada yang nilainya 9,5, ada yang nilainya 9,8, ada yang mungkin 7,5 ya. Ada kecantikan yang disepakati dan ada kecantikan yang diperselisihkan. Bahasan saya bagaimana kalau wanita semua orang sepakat dia cantik dan menimbulkan fitnah, orang bilang semua cantik, tidak ada yang bilang dia jelek, maka hendaknya wanita seperti ini menutup wajahnya agar tidak menimbulkan fitnah ya, lebih lebih baik ya. Ini muqaddimah yang saya sampaikan tentang masalah cadar ya. Selanjutnya kita akan bahas ya. Menurut mazhab Syafi'iyah. Baik. Adapun dalil-dalil disyariatkan cadar ya, saya sebutkan banyak sekali dalil ya. Pertama, para ulama sepakat bahwa wajib bagi istri-istri Nabi untuk menutup wajah dan kedua tangan mereka ya. Para istri-istri Nabi ya wajib untuk bercadar ya. Al-Qadhi Iyad berkata, "Fa huwa fardun 'alaihinna bila khilaf fil wajhi wal kaffain, fala yajuzu lahunna kashfu dzalik." Bahwasanya ini hukumnya wajib bagi istri-istri Nabi tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, bahwasanya istri-istri Nabi harus menutup wajah mereka dan tidak boleh memperlihatkan wajah mereka. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab." Apabila kamu minta suatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik tabir. Tidak boleh langsung ketemu, tidak boleh melihat mereka, tapi harus di balik tabir. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Dan cara demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka ya. Perhatikan di sini para ulama sepakat bahwasanya istri Nabi wajib bercadar. Dalam hadis bahwasanya
Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ketinggalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia fa khamartu wajhi, dia menutup wajahnya ya. Jadi yang jadi permasalahan, apakah selain istri Nabi juga wajib bercadar ya? Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya iya, kalau istri Nabi wajib untuk bercadar ya, maka demikian pula wanita-wanita selain istri Nabi ya. Kenapa? Karena yang menjadi patokan ada beberapa pendalilan. Yang pertama yang menjadi patokan adalah keumuman lafal. Lafal ini memang benar berkaitan dengan istri Nabi, tapi kita mengambil hukum secara umum ya, meskipun sebabnya berkaitan dengan istri Nabi. Kata Allah, wa idza sa'altumuhunna mata'an. Kalau kalian minta punya keperluan dari istri Nabi, maka fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka mintalah di balik hijab. Lafalnya umum, mencakup istri Nabi dan selain istri Nabi. Kemudian istri-istri Nabi, kenapa disyariatkan bagi mereka untuk bercadar? Allah menyebutkan ta'lilnya, ilahnya, sebabnya. Kata Allah, "Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihim." Agar hal itu lebih suci bagi hati kalian, wahai para sahabat, wa qulubihin, dan juga lebih suci bagi hati-hati istri Nabi. Tentunya kita tahu yang membutuhkan kesucian hati bukan cuma istri-istri Nabi dan juga bukan para sahabat. Kita pun butuh kesucian hati kita. Dan para wanita juga butuh kesucian hati mereka. Dan ketika Allah menyebutkan hukum ini, Allah sebutkan taklilnya, ilahnya kenapa para sahabat disuruh minta di balik tabir, karena untuk lebih mensucikan hati-hati istri Nabi dan juga mensucikan hati-hati para sahabat, maka kita lebih utama untuk meraih kesucian tersebut ya. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkannya cadar ya, bahwasanya para ulama ijma sepakat bahwasanya kaki wanita adalah aurat ya, tidak boleh terlihat kakinya, tidak boleh terlihat tumitnya, tidak boleh ya. Karenanya ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala lam yundzirillahu ilaihi yaumal qiyamah." Nabi bersabda, barang siapa yang menjulurkan bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka dia mengatakan, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Ya. Kalau harus diangkat di atas mata kaki. Jadi Ummu Salamah menganggap di sini umum, mencakup laki-laki maupun perempuan, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau harus diangkat maka akan terlihat kaki-kaki mereka." Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk menjulurkan yurkhina shibra, hendaknya mereka menjulurkan rok mereka satu jengkal di bawah mata kaki. Ya. Ummu Salamah mengatakan, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Ya Rasulullah, kalau begitu akan nampak tersingkap kaki mereka. Kemudian kata Nabi SAW, "Yurkhina dzira'an wa la yazidna ala dzalik." Panjangkan rok mereka satu hasta dan jangan lebih daripada itu. Bayangkan, ya. Ummu Salamah semangat untuk menutup kaki, ya, bahkan minta agar diizinkan dikasih rok dengan jarak dengan panjang satu hasta di bawah mata kaki. Supaya apa? Supaya kaki sempurna untuk ditutup. Kalau kita tahu bahwasanya kaki tidak boleh lihat, ya, mana yang lebih menarik, kaki atau wajah? Ini sering dijadikan oleh para ulama tentang pentingnya untuk menutup wajah. Kaki, orang bisa lihat kaki, bisa tertarik, bisa ada hasrat muncul dengan melihat kaki. Tapi mana lebih utama, melihat kaki tumit atau melihat wajah? Tentu melihat wajah. Pusat kecantikan ada pada wajah. Orang-orang terpesona, terfitnah karena wajah, bukan karena kaki. Ya. Kalau kaki ditutup, lebih utama untuk menutup wajah, dan ini adalah dalil yang sangat kuat, dalil qiyas, dan ini sangat kuat. Kemudian di antara dalil bahwasanya cadar disyariatkan, yaitu bahwasanya ketika para sahabat akan menikah disyariatkan bagi mereka untuk nazar, yaitu untuk melihat, ya. Kenapa? Karena selama ini wanita-wanita keluar tidak terlihat. Maka agar bisa mudah untuk menikah dan lebih langgeng pernikahannya, maka disyariatkan untuk menazar. Nazar itu melihat wajahnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berkata, "Idhab fanzur ilaiha." Rasulullah SAW berkata kepada seorang sahabat, "Pergilah engkau dan lihatlah wanita tersebut. Fa innahu ajdaru an yu'dama bainakuma." Ya, sungguhnya dengan melihat tersebut ini lebih layak untuk melanggengkan pernikahan kalian berdua, ya. Jadi kalau melihat maka akan tertarik. Apa yang dilihat? Yang dilihat wajah, ya. Yang dilihat adalah wajah. Berarti
Mereka dahulu wajah mereka tertutup. Taib. Intinya ini adalah masalah khilaf ya. Masalah khilaf, meskipun saya katakan saya lebih condong kepada wajibnya bercadar, tapi tetap masalah khilafiyah. Para ulama yang mengatakan tidak wajib, mereka juga punya dalil. Disebutkan bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita yang tidak bercadar seperti Sufa'ul Huddain. Ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi dan sang perawi mengatakan nampak wajahnya kemerah-merahan di wajahnya, ya, berkulit hitam dan wajah kemerah-merahan, menunjukkan wajahnya terbuka. Sehingga sang perawi mensifatkan wajah wanita tersebut, dan ini dalil yang sangat kuat bahwasanya cadar tidak wajib karena ada di antara sahabiat yang wajahnya terbuka sehingga disifati oleh sang perawi. Meskipun ini dijadikan perdebatan juga, sebagian yang mengatakan wajib, mengatakan bisa jadi tersingkap ya. Kalaupun tersingkap tidak ada dalil bahwasanya Nabi melihat wajahnya dan macam-macam ya. Intinya ini masalah khilafiyah. Kemudian juga perkataan Nabi SAW kepada Ali atau yang lainnya, la tutbi'in nadrah nadrah, fa inna lakal ula wa laysat laka tsaniyah. Jangan kau ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Sungguhnya pandangan pertama boleh bagimu, pandangan kedua tidak boleh. Ketika para sahabat disuruh tundukkan pandangan, berarti ada wanita yang terbuka wajahnya. Ada wanita yang terbuka wajahnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak wajib untuk bercadar. Meskipun dibantah lagi oleh para ulama yang mewajibkan bahwasanya jaga pandangan bukan cuma hanya melihat wajah, melihat body, melihat lekukan tubuh juga harus tundukkan pandangan ya. Ala kulli hal, ini masalah khilafiyah, masing-masing punya dalil yang sangat kuat. Syekh Albani rahimahullah taala menulis buku Hijabul Mar'al Muslimah, menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Syekh Albani rahimahullah juga punya buku Ar-Raddul Mufhim juga tentang cadar tidak wajib ya. Tetapi kalau kita mengikuti dalil, saya lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan. Apalagi tadi kalau ulama sepakat bahwasanya kaki saja harus ditutup, dan itu ya termasuk keindahan wanita, kita lihat tumitnya, tapi wajah lebih utama untuk menimbulkan fitnah daripada hanya sekedar tumit. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah, masing-masing memilih apa yang dia yakini ya. Kita tidak sedang menjabarkan dalil yang mewajibkan maupun dalil yang tidak mewajibkan. Saya hanya memberi isyarat-isyarat. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana cadar menurut mazhab Syafi'i. Tadi sudah kita singgung bahwasanya mazhab Syafi'i mengatakan hukum cadar adalah wajib ya. Adapun perkataan Imam Syafi'i, maka tidak ada perkataan yang jelas, yang saya belum dapatkan perkataan Imam Syafi'i secara langsung, secara jelas mengatakan cadar itu wajib. Tetapi hanya isyarat bahwasanya cadar itu disyariatkan. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya ya. Ketika Imam Syafi'i membahas tentang wanita yang umrah, yang sedang umrah, maka kita tahu Rasulullah SAW mengatakan wala tantakibul mar'ah, bahwasanya wanita ketika umrah tidak boleh pakai niqab. Dan ini juga dalil bahwasanya niqab adalah perkara yang masyhur ya. Sehingga Nabi mengatakan wanita ya kalau sedang umrah, sedang ihram tidak boleh pakai niqab. Tidak boleh pakai niqab, yaitu diikat kemudian dipasang menempel di wajah kemudian diikat, karena itu adalah pakaian wajah. Itu adalah pakaian wajah. Adapun laki-laki tidak boleh menutup kepala. Imam Syafi'i mengatakan laki-laki tidak boleh menutup kepala, adapun dia tidak boleh menutup wajah ya. Tidak boleh menutup wajah. Terus bagaimana solusinya kalau seorang wanita ingin menutup wajahnya sementara sedang ihram? Maka Imam Syafi'i berkata, ya. Wa yakunu lil mar'ati idza kanat barizatan turidu sitra minan nasi an turkhiya jilbabaha aw ba'd khimariha aw ghaira dhalik min thiyabiha min fawqi ra'siha wa tujafihi. Adapun wanita jika dia muncul di tengah laki-laki, artinya laki-laki asing yang melihatnya, dan dia ingin tetap tertutup diri dari orang-orang, maka bagaimana caranya dia menutup wajah? Caranya dia menjulurkan jilbabnya atau sebagian kerudungnya atau yang lainnya dari bajunya, dari kepalanya dia julurkan, wa tujafi, dan dia jauhkan dari wajahnya. Itu jangan ditempel seperti ini. Kalau ditempel menjadi pakaian wajah, jadilah niqab. Dan ini tidak boleh ketika wanita sedang berihram. Jadi cuma dijatuhkan, dijulurkan sehingga dia tidak menempel ya, seperti sedang dipakai ya. Wa tujafi an wajhiha hatta tughatti wajhaha mutajafiyan kasitri ala wajhiha wa la yakunu laha an tantaqib. Maka begitu caranya kata Imam Syafi'i, dengan demikian dia bisa menutup wajahnya ya dengan kain yang tidak menempel pada wajahnya, hanya sekedar tidak dirapatkan,
dan dia tidak boleh pakai niqab. Ini Imam Syafi'i membahas bahwasanya wanita yang biasa bercadar, kalau ternyata dia sedang ihram, ingin tetap bisa menutup wajahnya, caranya demikian. Caranya demikian. Dan ini menunjukkan bahwasanya cadar disyariatkan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Ini disebutkan dalam kitabnya Al-Um ya, jilid 2 halaman 162 dan juga beliau sebutkan dalam jilid 2 halaman 222 sampai 223 ya. Kemudian beliau juga berkata, Imam Syafi'i berkata, "Wa uhibbu lil masyhurah bil jamal." Dan aku suka bagi wanita yang terkenal cantik, anta tufa wa tas'a lailan, agar dia tawaf dan sa'i di malam hari. Ini zaman dahulu kan orang masih jarang, kalau malam hari mungkin tidak ada penerangan, sehingga kalau malam hari dia tawaf dan sa'i, ya maka wajahnya meskipun terbuka tidak ada yang lihat. Wa in tawafat bin nahar, adapun kalau si cantik ini tawaf di siang hari, sadadat thawbaha ala wajhiha aw tawafat fi sitrin, maka hendaknya dia menurunkan bajunya untuk menutup wajahnya, atau dia tawaf di dalam kondisi tertutup, yaitu orang menutupinya ya, sehingga dia tidak tampak wajahnya ya, sehingga tidak tampak wajahnya. Di sini Imam Syafi'i ingin agar wanita yang cantik tidak terlihat wajahnya ya ketika tawaf, dengan cara tawaf di malam hari atau ketika dia tawaf di siang hari dengan menjulurkan sebagian bajunya untuk menutup wajahnya ya. Maka ini anjuran kepada wanita-wanita yang cantik-cantik ya, sebaiknya pakai cadar ya. Saya katakan tadi cantik bertingkat-tingkat ya. Bukan berarti kalau tidak cantik tidak usah pakai cadar, enggak ya. Semuanya disyariatkan pakai cadar. Tapi bagi yang berpendapat cadar tidak wajib, seandainya ada dari seorang akhwat berpendapat cadar tidak wajib, tapi dia tahu dia cantik dan orang memuji dia, kamu cantik, kamu cantik. Dan kalau laki-laki melihat dia langsung terpana, dan ada wanita seperti gini, maka hendaknya bercadar. Hendaknya dia bercadar ya, demi untuk menjaga dirinya dari fitnah dan menjaga orang lain dari fitnah, sebagaimana nasihat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Namun dalam nas-nas yang saya nukil dari Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i tidak membahas cadar wajib atau tidak. Dia hanya menjelaskan disyariatkannya cadar, ya. Adapun dari fuqaha Syafi'iyah, para ahli fikih dari mazhab Syafi'i, maka banyak mereka menjelaskan bahwasanya cadar itu wajib. Perhatikan perkataan Al-Imam Al-Juwaini, itu Imam Al-Haramain. Ya, beliau berkata, "Ma'attifaqil muslimin ala man'in nisa' min at-tabarruj was-sufur wa tarki at-tanaqqub." Ya. Dengan kesepakatan kaum muslimin untuk melarang wanita dari bertabarruj, dari berhias di hadapan laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya, dan melarang wanita untuk membuka wajah mereka, dan melarang wanita untuk meninggalkan cadar, meninggalkan niqab. Kata Imam Al-Juwaini, sepakat kaum muslimin. Ya. Tapi kita tahu ada khilaf ya. Tapi ini pernyataan beliau mengatakan ma'attifaqil muslimin, kaum muslimin sepakat. Al-Ghazali juga berkata, ya, fa idza kharajat fayanbaghi an taghudda basaraha 'anil rijal. Jika seorang wanita keluar, maka hendaknya dia menundukkan pandangannya dari para lelaki. Walasna naqul inna wajh rajul fi haqqiha aurah. Kami tidak mengatakan bahwasanya wajah lelaki adalah aurat bagi wanita, tidak. Ka wajhil mar'ati fi haqqihi. Beda dengan wajah wanita adalah aurat bagi lelaki. Bal huwa ka wajhi sabil amrad fi haqqir rajul, ya. Fayahrumu an-nadhar inda khawfil fitnati faqat. Ya, tapi wajah lelaki itu seperti wajah anak yang amrad, yang anak baru masih muda, yang belum tumbuh jenggot di wajahnya, yang terkadang tampan. Bisa jadi seorang tidak boleh memandangnya karena takut fitnah, tertarik dengan wajah tampan anak-anak yang masih kecil tersebut. Ya. Maksudnya fayahrumu an-nadhar inda khawfil fitnati faqat, yaitu wanita haram memandang lelaki jika dia takut fitnah. Jika dia tidak takut, jika wanita memandang wanita memandang laki-laki, ingat wajah laki-laki bukan aurat. Jika wanita memandang laki-laki dan dia takut fitnah, takut dia terpesona, takut dia tergerak syahwatnya, maka wajib ini dengan kesepakatan ulama, wajib bagi dia untuk menundukkan pandangan. Jika dia tidak takut fitnah, dia merasa tidak ada masalah ya. Ini biasa-biasa saja, dan dia boleh memandang, tapi lebih utama jika dia menundukkan pandangan. Dia boleh memandang, tapi lebih utama dia menundukkan pandangan. Ya. Kemudian beliau berkata, fa illam takun fitnatan fala. Adapun jika dia tidak terfitnah dengan memandang wajah laki tersebut, maka tidak wajib dia tundukkan pandangan. Idh lam yazalir rijalu ala mamarriz zaman maksyufil wujuh. Kenapa? Karena berjalan dari dahulu sampai sekarang bahwasanya para lelaki wajah mereka terbuka, tidak pakai cadar.
Wan nisa'u yakhrujna muntaqibat, dan dari dulu dan sudah berzaman-zaman bahwasanya wanita kalau keluar bercadar. Walau kana wujuhur rijali auratun fi haqqin nisa' la umiru bitanaqqub. Kata Al-Ghazali, jika seandainya wajah lelaki itu adalah aurat bagi wanita, maka tentu para lelaki akan diperintahkan untuk bercadar. Au muni'na minal khuruj illa lidarurah, atau mereka akan dilarang keluar kecuali karena darurat. Ini intinya dari perkataan Al-Ghazali bahwasanya wajah wanita adalah aurat, maka wajib untuk ditutup. Ya, ini perkataan Al-Ghazali dan Imamul Haramain. Imam Nawawi juga mengatakan ya, wa yahrumu nadhar fahlin balighin ila aurati hurratin kabiratin ajnabiyatin wa kadha wajhaha wa kafaiha inda khaufi fitnatin wa kadha inda al-amni ala sahih. Imam Nawawi berkata, haram bagi seorang lelaki yang sudah dewasa melihat aurat wanita yang merdeka yang sudah dewasa, yang ajnabiyah. Demikian juga haram baginya untuk memandang wajahnya ketika takut terfitnah. Demikian juga ketika tidak takut terfitnah menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih, meskipun tidak takut terfitnah, maka hendaknya tetap menundukkan pandangan. Itu laki bagi wanita. Ya. Kemudian beliau menyebutkan perkataan para ulama Syafi'iyah, di antaranya kesepakatan kaum muslimin untuk melarang wanita keluar dengan wajah yang terbuka. Demikian juga As-Suyuti, kemudian As-Subki, ya. Ibnul Qasim, kemudian Asy-Syarbini, Abu Bakar Dimyati, banyak sekali saya nukilkan, ya. Kemudian Asy-Syarwani, ya. Dan banyak ulama, ya. Mereka mengatakan bahwasanya wajah adalah aurat, dan kalau wajah wanita adalah aurat di luar salat, maka wajib untuk ditutup. Dan ini pendapat ulama Syafi'iyah. Bukan cuma para fuqaha, bahkan kita dapati para mufassir, ahli tafsir dari mazhab Syafi'iyah juga mengatakan bahwasanya hendaknya menutup wajah, ya. Ya. Di antaranya perkataan Abul Mudzaffar As-Sam'ani, ya, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan juga putri-putrimu dan wanita kaum mukminin hendaknya mereka menurunkan jilbab mereka, ya. Ketika beliau menafsirkan tentang jilbab, beliau menukilkan perkataan Abidah As-Salmani, tughattil mar'atu bijilbabiha fatasturu ra'saha wa wajhaha wa jami'a badaniha illa ihda 'ainaiha. Caranya bagaimana pakai jilbab? Kata Abidah As-Salmani, seorang wanita menutup dengan jilbabnya, menutup kepalanya, menutup wajahnya dan seluruh badannya kecuali satu matanya. Ini pendapat, ya. Kemudian juga Al-Harrasi menukilkan apa itu jilbab? Jilbab yaitu fa'amarahunna bitaqtiyati wujuhinna wa ru'usihinna, yaitu Allah perintahkan para wanita untuk menutup wajah mereka dan untuk menutup kepala-kepala mereka. Al-Baghawi, ya, juga, ya, menukilkan dari Ibnu Abbas, ya. Beliau berkata, amara nisa'al mu'minin an yughattina ru'usahunna wujuhunna bil jalabib. Allah perintahkan wanita-wanita kaum mukminin untuk menutup kepala-kepala mereka dengan jilbab dan menutup wajah-wajah mereka. Ya. Demikian juga Ar-Razi, demikian juga Al-Baydhawi, yughattina wujuhunna wa abnadahunna, yaitu mereka wanita diperintahkan untuk menutup wajah-wajah mereka dan badan-badan mereka. Dalam tafsir Jalalain juga demikian, ya. Jam'u jilbab wa hiya al-mula'ah allati tashtamilu biha al-mar'ah ay yurkhina ba'daha 'ala al-wujuh. Tafsir Jalalain, Jalan Suyuti, ya. Dan satunya lagi, ya, dia berkata bahwasanya di antara makna jilbab yaitu menjulurkan jilbabnya sampai menutup wajah. Idza kharajna li hajatihinna, kalau mereka keluar untuk keperluan mereka. Jadi ini ulama ahli tafsir dari kalangan ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya wajah hendaknya ditutup, ya, dan itu adalah salah satu makna daripada jilbab, ya. Salah satu makna daripada jilbab. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketahuilah bahwasanya tradisi bercadar, ya, sudah dilakukan, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara cadar perkara yang ma'ruf. Wanita-wanita sahabiat mereka pakai cadar dan dalil akan ini sangat banyak. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tantaqibul mar'atu al-muhrimah. Rasulullah mengatakan wanita yang sedang ihram
tidak boleh pakai cadar. Ini dalilnya bahwasanya mereka asalnya pakai cadar. Hanya saja ketika ihram tidak boleh pakai cadar. Hanya saja ketika ihram tidak boleh pakai cadar. Tadi kita sudah jelaskan perkataan Imam Syafi'i, caranya itu dengan menjulurkan kain dari kepala sehingga tidak tertempel di wajah dan tidak diikat sehingga tidak menjadi pakaian wajah, tapi hanya seperti kain yang terjulur di depan wajah mereka dan tidak menempel wajah-wajah para wanita tersebut. Ketika Nabi mengatakan tidak boleh wanita berihram pakai cadar, menunjukkan cadar adalah perkara yang biasa dilakukan oleh para sahabiat, ya. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia terlambat oleh Nabi SAW, hadis yang ma'ruf dalam kisah hadisatul ifk, ketika Rasulullah SAW sudah pergi, Aisyah datang terlambat, ternyata rombongan sudah pergi, kemudian beliau tertidur, kemudian datanglah Safwan bin Mu'attal As-Sulami, kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tahu itu Aisyah, ketika wajah Aisyah tersingkap, maka ketika Aisyah bangun melihat Safwan, dia mengatakan, fa khammartu wajhi, aku pun menutup wajahku. Ibnu Hajar berkata, ya, istimrarul amal ala jawazi khurujin nisa ila al-masajidil aswaq wal asfar muntaqibatin li alla yarahunna rijal. Bahwasanya amalan yang sudah berlanjut, ya, dari dulu sampai sekarang tentang bolehnya para wanita keluar ke masjid-masjid, ke pasar-pasar untuk bersafar dalam kondisi muntaqibat, dalam kondisi pakai cadar, li alla yarahunna rijal, agar tidak dilihat oleh para lelaki, ya. Walam tazal, Ibnu Hajar juga berkata dalam Fathul Bari, walam tazal adatun nisa qadiman wa haditsan. Bahwasanya ini sudah sejak dahulu, ya, adat kebiasaan wanita muslimah mukminah dari dulu sampai sekarang, yasturna wujuhahunna anil ajanib. Mereka terbiasa menutup wajah mereka dari laki-laki ajnabi, yaitu yang bukan mahram mereka dan juga bukan suami mereka senantiasa menutup wajah mereka. Ini semua menunjukkan bahwasanya cadar disyariatkan dan sudah menjadi kebiasaan kaum muslimat, wanita muslimah sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, zaman Ibnu Hajar di abad ke-9, ya, dan terus berlanjut, dan baru beberapa abad, ya, atau beberapa waktu, ya, atau dekade, ya, baru kemudian mulailah cadar ditinggalkan, ya. Dan kita bisa lihat bagaimana video-video lama baik di Mesir, baik di negeri-negeri Islam, bagaimana dahulu wanita biasa bercadar. Ketika mulai masuk kaum liberal, ya, belajar dari barat, kemudian masuk, mulailah mereka mengotak-atik permasalahan ini, kemudian membuat ragu tentang masalah ini sehingga mereka melemparkan syubhat-syubhat sehingga seakan-akan cadar bukanlah syariat. Wallahu ta'ala bishawab. Di akhir pembahasan saya akan menyampaikan beberapa syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang-orang yang mengatakan cadar tidak disyariatkan. Yang pertama, sudah saya singgung di awal, mereka mengatakan bahwasanya cadar adalah tradisi sudah ada di zaman jahiliyah. Ya, mungkin mereka berdalil dengan syair-syair jahiliyah dan yang lainnya, ya. Kita mengatakan jawabannya, ya, kita tidak ragu akan hal tersebut, ya. Kalau memang ada buktinya bahwasanya cadar sudah ada di zaman jahiliyah, maka tidak jadi masalah. Tetapi kita katakan tradisi tersebut dikokohkan menjadi syariat bagi kaum muslimin. Dan hal itu banyak dalam Islam, ya. Bagaimana tradisi dahulu kemudian dikokohkan. Di antara orang-orang jahiliyah dahulu ada yang pakai jilbab, ada yang pakai jilbab. Jangan, kalau sudah orang jahiliyah dahulu ada yang pakai cadar, tentu mereka pakai jilbab. Enggak mungkin pakai cadar tanpa pakai jilbab. Nah, apakah kita mengatakan juga jilbab tradisi karena sudah ada di zaman jahiliyah? Di zaman jahiliyah banyak tradisi-tradisi kaum orang-orang Arab dahulu, seperti mereka keberanian, seperti mereka jujur, memuliakan tamu. Apakah dikatakan ini tradisi bukan syariat? Ya. Kemudian di zaman jahiliyah juga ada tradisi diat, kalau terjadi pembunuhan harus bayar diat, ya. Apakah sekarang tetap menjadi tradisi padahal sudah dikokohkan oleh syariat menjadi syariat, ya. Oleh karena tidak semua yang ada di zaman jahiliyah kemudian dianggap sebagai tradisi, ya. Kalau syariat sudah mengkokohkannya menjadi syariat, maka jadi syariat. Ya, seperti cadar, jilbab, diat, ya, banyak akhlak yang mulia, ya. Dijadikan syariat maka jadi syariat, ya. Kemudian juga misalnya di antara dalil mereka untuk agar cadar tidak dikatakan syar'i, seperti mereka mengatakan kalau wanita memakai cadar, ya, maka sulit untuk berinteraksi, menghalangi terjadinya interaksi antara masyarakat dengan wanita tersebut. Ini perkataan sebagian ulama mereka yang mengatakan demikian, ya.
dalam buku tadi, cadar adalah tradisi bukan syariat ya. Mereka mengatakan bahwasanya kalau wanita pakai cadar sulit berinteraksi sehingga menghalangi komunikasi antara kaum muslimin dengan wanita-wanita bercadar. Jawabannya adalah kedustaan ya. Kita bisa berinteraksi tanpa harus lihat wajah ya. Banyak kita berinteraksi lewat medsos, lewat WhatsApp tanpa harus ketemu bahkan. Ya. Tanpa harus ketemu bahkan kita bisa berinteraksi. Kita bisa mengadakan jual beli, bisa tanpa harus ketemu. Apalagi hanya ketemu hanya sekedar tidak melihat wajah, sangat mungkin. Sangat mungkin kita berinteraksi tanpa harus melihat wajah. Dan suatu negara, lihat banyak negara sampai sekarang masih menerapkan cadar dan mereka bisa berinteraksi dan mereka bisa maju. Arab Saudi, Kuwait, ya banyak negara-negara Khalij, negara-negara Timur Tengah yang mereka masih menerapkan cadar karena mereka bermadzhab Hambali rata-rata dan interaksi bisa berjalan. Jadi pernikahan, terjadi walimah, terjadi ada wanita yang bekerja, ada sekolah berjalan dengan normal. Kemudian bagaimana seorang mengatakan bahwasanya cadar ini menghalangi kemajuan, menghalangi macam-macam, menghalangi. Ini tidak benar ya. Ini tidak benar. Sampai sekarang masih ada kehidupan dengan orang-orang wanita-wanita bercadar dan aman-aman saja alhamdulillah. Ya dengan wanita bercadar maka berkurang fitnah, tidak terjadi selingkuh, tidak terjadi zina. Artinya sangat kecil, meminimalkan karena sumber fitnahnya tertutup. Sumber fitnahnya tertutup ya. Ini adalah syubhat yang tidak benar ya. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya cadar adalah disyariatkan. Adapun orang-orang yang mengatakan cadar adalah tradisi bukan syariat, maka tidak satu orang ulama pun dari mutaqaddimin, ulama terdahulu yang mengatakan demikian. Ini hanyalah bid'ah yang mereka ucapkan dalam rangka untuk menolak cadar ya. Meskipun diucapkan oleh sebagian ulama di Mesir, kita tolak pendapat tersebut karena mereka telah dibantah oleh banyak ulama. Yang benar bahwasanya ulama ijma bahwasanya cadar disyariatkan. Hanya saja mereka khilaf ini wajib atau sunnah. Yang terakhir, bagaimana hukum orang yang mencela cadar? Mengejek cadar ya. Jawabannya, kalau dia tahu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dia tetap mencela cadar dan dia tahu itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini kafir ya. Orang ini kafir kalau dia tahu itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang ini kafir dan dia keluar dari Islam ya. Keluar dari Islam karena dia benci kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dia benci kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang benci kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia bukan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia keluar dari Islam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 8 dan ayat 9, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru fata'sal lahum adalla a'malahum ya. Adapun orang kafir maka celakalah mereka dan sesatlah amalan mereka. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Hal itu karena mereka benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah gugurkan amalan mereka. Seorang yang benci dengan syariat Allah, dia tahu ini sunnah Nabi, dia tolak ya, maka orang ini keluar dari Islam. Adapun jika dia mencela cadar karena dia anggap ini bukan syariat, karena dia anggap ini adalah tradisi, dia terkena syubhat, maka wajib kita untuk menjelaskan kepadanya bahwa ini adalah syariat Islam ya. Syariat Islam karena bahaya ya. Bagaimana Anda kemudian mengejek tentang syariat Islam ya, kemudian mengidentikan dengan radikalisme ya, sehingga orang melihat orang bercadar semua dengan pandangan curiga ya, mengkait-kaitkan orang cadar dengan pemboman sana sini ya. Kemudian semua orang yang sampai kasus waktu baru-baru yang terjadi sampai ada yang naik bis bercadar suruh turun ya. Bahkan istri saya juga pernah masuk ke mall ketika itu bawa anak-anak, kemudian diperiksa luar biasa ya. Sampai temannya nyeletuk, "Pak, kalau ini bawa bom ngapain bawa anak-anak?" Kemudian ya begitulah orang, kita tidak menyalahkan masyarakat karena ya ada hal-hal yang tersebar sehingga membuat mereka punya kesimpulan demikian. Tapi seharusnya ulama-ulama Indonesia yang bermadzhab Syafi'i harusnya menjelaskan bahwa ini adalah syariat, bahkan madzhab Syafi'i mengatakan cadar hukumnya wajib ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan.
Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan kepada para akhwat, berusaha untuk menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa hidup kita cuma sementara dan kita tahu bahwasanya kecantikan kita akan pudar ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, jangan menjadikan kecantikannya fitnah bagi yang lain ya. Jangan menjadikan kecantikannya fitnah bagi yang lain. Hendaknya para akhwat menikah, setelah itu sibuk mengurusi suami dan anak-anak. Jangan sibuk bersolek di luar, bersoleklah di hadapan suami ya. Habiskan waktu untuk mencari keridhaan suami dan bagaimana bisa menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Kurangi kegiatan tidak bermanfaat seperti selfie-selfian di medsos ya. Kemudian di balik cadarnya orang malah melihat cadarnya, penasaran melihat matanya dan yang lainnya, dan ini adalah keluar daripada tujuan seorang berjilbab itu sendiri. Wanita berjilbab tujuannya adalah untuk tidak jadi pusat perhatian para lelaki, bukan malah dia menampakkan dirinya di hadapan umum di medsos atau yang lainnya. Kalaupun dia harus berselfie, maka dia berselfie di antara grup yang tertutup, antara mereka saja, di antara kawan-kawan para wanita, tentunya dengan syarat wanita tersebut amanah, tidak menyebarkan fotonya kemana-mana. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan, tentunya penuh dengan kekurangan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.